Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian, kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran matematika. Masih lanjutan nih bahasan yang akan kita kaji di kesempatan ini tentang persamaan lingkaran di bagian yang kedua. Nah, persamaan lingkaran dengan pusat di titik A, B. Perhatikan gambar berikut. Di sini jelaskan bahwa P, X, Y sembarang titik pada lingkaran yang berpusat di titik A, B, dan berjari-jari R. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar, ini jarak dari A ke X itu adalah X dikurang A, kemudian jarak dari Y ke B itu adalah Y dikurang B. Nah, berdasarkan Pitagoras, berarti kita bisa melihat segitiga siku-siku AP aksen P, ya. Nah, maka R kuadrat itu tidak lain dari X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan. Atau kalau kita ingin mencari R itu adalah sama dengan akar dari X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan. Nah, posisi sembarang titik Q, misalnya H, K terhadap lingkaran R X kurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sebagai berikut. Pertama, titik Q, H, K itu terletak pada lingkaran, manakala yang pertama bahwa X dikurang A dikuadratkan ditambah dengan Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat itu sama dengan H dikurang A dikuadratkan ditambah K dikurang B dikuadratkan. Sama dengan R kuadrat. Jadi sama-sama R kuadrat hasilnya. Nah, dalam kasus yang kedua, bila titik H, K ini akan terletak di dalam lingkaran, manakala hasil dari H dikurang A dikuadratkan ditambah K dikurang B dikuadratkan itu lebih kecil atau kurang dari R kuadrat, atau kata lain lebih kecil atau kurang dari X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan. Kondisi yang ketiga, bila titik Q, H, K ini terletak di luar lingkaran. Nah, ini bila terjadi bahwa nilai H dikurang A dikuadratkan ditambah K dikurang B dikuadratkan itu lebih besar hasilnya dibandingkan dengan nilai R kuadrat, atau lebih besar dari X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan. Misalnya di contoh yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A 3,-5, yang A ini berjari-jari 7 cm katanya. Kemudian yang B melalui titik P 8,7 dan yang C mempunyai luas 81 pi satuan luas. Kita lihat pembahasannya. Pusatnya tadi dikatakan titik A 3,-5. Berarti ini A kecilnya 3, B kecilnya -5. Kemudian dalam soal yang A itu jari-jarinya atau R-nya itu sama dengan 7. Ya. Masukkan ke rumus yang tadi, yang X dikurang A dikuadratkan ditambah ya, Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat, masukkan ke situ. Maka kita dapatkan X dikurang 3 dikuadratkan ditambah Y dikurang -5 dikuadratkan. Makanya jadi Y tambah 5 di sini ya. Kemudian sama dengan R kuadrat, R-nya 7. Jadi 7 pangkat 2. Nah, dengan demikian kita dapatkan persamaan lingkaran, yaitu ya, X dikurang 3 dikuadratkan ditambah Y ditambah 5 dikuadratkan sama dengan 49. Inilah persamaan lingkarannya. Kemudian soal yang kedua, diketahui titik pusat tadi kan A 3,-5 dan P 8,7 ya, adalah titik yang dilalui oleh sebuah lingkaran. Dari sini kita dapatkan ya bahwa X-nya 8, Y-nya 7, nilai A kecilnya 3 dan B kecilnya -5. Nah, berarti kita lihat di sini R kuadrat itu sama saja dengan
ya, A dikurang dengan X, ya. Jadi 3 dikurang 8 dipangkatkan 2, ditambah negatif 5, itu B ya, dikurangi dengan Y, 7 dikuadratkan. Maka didapatkan R kuadrat sama dengan, nah ini lihat, 3 dikurang 8 itu kan negatif 5. Jadi negatif 5 pangkat 2, kemudian negatif 5 dikurang 7 itu negatif 12. Jadi negatif 12 pangkat 2. Nah, sehingga R kuadrat itu adalah 25 ditambah 144. Dengan demikian R kuadrat diperoleh 169 ya. Nah, persamaan lingkarannya adalah ya X dikurang 3 dikuadratkan ditambah Y ditambah 5 dikuadratkan sama dengan 169. Kemudian yang ketiga, luas lingkarannya 81 pi satuan luas ya. Berarti kan luas lingkaran itu pi R kuadrat sama dengan 81 pi. Pi-nya dieliminir, dihilangkan, maka R kuadratnya ada 81. Nah, dengan demikian persamaan lingkarannya adalah X dikurang 3 dikuadratkan ditambah Y ditambah 5 dikuadratkan sama dengan 81. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Nah, ini tentukan posisi setiap titik berikut terhadap lingkaran dengan persamaan X dikurang 5 dikuadratkan, ditambah Y dikurang 12 dikuadratkan, sama dengan 169. Titik A, yang A itu maksudnya, titik P katanya 6, negatif 8. Kemudian yang B, titik Q 12,3, dan R adalah titik negatif 7,17. Nah, kita kaji ketiga titik ini, apakah terletak pada lingkaran, di dalam lingkaran, ataukah di luar lingkaran. Kita lihat pembahasannya. Di soal yang A, diketahui titik P-nya 6, negatif 8. Maka kita dapatkan nilai X sama dengan 6, Y sama dengan negatif 8. Kemudian nilai R kuadrat ya dari persamaan garis dalam soal itu adalah 169. Nah, kita masukkan angka-angkanya ya. Jadi 6 dikurang 5 ini kan jadi X-nya diganti dengan 6, Y-nya diganti dengan negatif 8. Maka kita dapatkan 6 dikurang 5 dikuadratkan, ditambah negatif 8 dikurang 12 dikuadratkan. 6 dikurang 5 itu kan 1. Di 1 pangkat 2, kemudian negatif 8 dikurang 12 itu jadi negatif 20. Ya, negatif 20 pangkat 2. 1 pangkat 2-nya 1, kemudian negatif 20 dipangkatkan 2 itu 400. Jadi jumlahnya 401. Nah, ternyata hasil jumlahnya itu adalah lebih besar dari nilai R kuadrat yang 169. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan, ya, karena 401 itu lebih besar dari R kuadrat, lebih besar dari 169, maka titik P 6, negatif 9 itu terletak di luar lingkaran tersebut. Nah, kemudian untuk yang B, untuk titik Q 12,3, berarti X-nya 12, Y-nya sama dengan 3, dan R-nya yang tadi itu 169, ya, untuk menguji nanti ya. Nah, kemudian gunakan nilai X sama dengan 12, Y sama dengan 3 itu untuk mengganti X dan Y yang ada pada persamaan lingkaran tadi. Berarti jadi 12 dikurang 5 dikuadratkan, ditambah 3 dikurang 12 dikuadratkan, berarti sama dengan 7 pangkat 2 ditambah negatif 9 dipangkatkan 2. Berarti sama dengan 7 pangkat 2-nya 49, negatif 9 pangkat 2-nya 81. Kalau kita jumlahkan ini 130. Nah, ternyata kurang dari R kuadrat, ya, kurang dari 169. Nah, berarti titik Q ini berada di dalam lingkaran, ya, karena 130 lebih kecil atau kurang dari R kuadrat. Sekarang yang ketiga, ya, titik R negatif 7,17. Berarti X-nya negatif 7, Y-nya 17. Masukkan lagi ke rumus yang tadi. Nah, maka negatif 7 dikurang 5 dikuadratkan, ditambah 17 dikurang 12 dikuadratkan. Negatif 7 dikurang 5 itu negatif 12. Ya. Negatif 12 dikuadratkan. 17 dikurang 12-nya 5. Nah, kita dapatkan negatif 12 pangkat 2 itu 144. Kemudian ditambah 5 pangkat 2 itu 25. Nah, jumlahkan itu 169. Nah, ini ternyata hasilnya sama ya dengan R kuadrat.
sama-sama 169. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa titik R negatif 7,17 itu terletak pada lingkaran tersebut. Nah, kita lanjutkan bahasan yang berikut, yang keempat, ini bentuk umum dari persamaan lingkaran. Kita lihat lagi gambar yang tadi, ya. Nah, kemudian dari bentuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B yang berjari-jari R, itu bila dikembangkan, kita akan mendapatkan bentuk umum lingkaran. Jadi dari bentuk yang X dikurang A dikuadratkan, ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat, itu bisa kita kembangkan, kita uraikan, jabarkan ya. Kita jabarkan dari sini, ya. X dikurang A dikuadratkan itu jadi X kuadrat dikurang 2AX ditambah A kuadrat. Ya, kemudian berikutnya yang Y dikurang B dikuadratkan itu jadi Y kuadrat dikurangi 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita susun sekarang. Kita susun, ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2AX dikurang 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat, kemudian R kuadratnya yang dari kanan itu pindahkan ke kiri, jadi dikurangi R kuadrat. Nah, kita misalkan sekarang, ya, negatif 2A, negatif 2A itu kita misalkan dengan A besar. Kemudian negatif 2B kita misalkan dengan B besar. Sedangkan nilai A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat kita misalkan dengan C besar. Nah, maka bentuknya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C itu sama dengan 0. Inilah persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Ya, dengan nilai A besar sama dengan negatif 2A, kemudian B besar sama dengan negatif 2B, dan nilai C-nya A kuadrat tambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, nanti bisa menentukan pusat lingkaran itu berdasarkan nilai koefisien X dan koefisien Y. Ya. Nah, didapat bentuk umum persamaan lingkaran, ya, ini ya tadi itu X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Artinya apa? Nah, kalau ada persamaan lingkaran seperti ini, berarti pusatnya, ya, titik P-nya itu di negatif A besar per 2, negatif B besar per 2. Kemudian jari-jarinya bisa dihitung dari, ya, akar dari negatif A dibagi 2 dikuadratkan, ditambah dengan negatif B dibagi 2 dikuadratkan dikurang C. Atau nilai negatif A per 2-nya itu kan tidak lain dari A kecil, ya, A pusat itu. Berarti akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C besar. Nah, contohnya misalnya saya tentukan pusat dan panjang jari-jari lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y dikurang 20 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa mencari berapakah nilai A kecil, berapakah nilai B kecil, dan berapakah nilai R. Ya. Di sini ketahui bahwa nilai A besarnya adalah negatif 2. Nilai B besarnya itu sama dengan negatif 4. Dan C besar sama dengan negatif 20. Nah, pusatnya berarti pusat dari lingkaran tersebut adalah titik P, yaitu negatif A besar dibagi 2, negatif B besar dibagi 2. Nah, sehingga kita dapatkan P itu adalah negatif dari negatif 2 per 2, negatif dari negatif 4 per 2. Atau bisa kita cari bahwa hasilnya adalah 1,2. Berarti pusat lingkaran tersebut adalah di titik P 1,2. Sekarang kita menghitung jari-jarinya, ya. Jari-jarinya kita lihat. Berarti 2 per 2 dipangkatkan 2 ditambah 4 per 2 dibagi
kuadratkan, kemudian dikurangi dengan nilai C yang negatif 20. Atau dalam kata lain, sama saja dengan pusat yang tadi. 1,2 kan pusatnya. Berarti 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Kemudian dikurang dengan C. Dikurangi dengan negatif 20, makanya ditambah 20. Sehingga jari-jari adalah akar dari 25. Didapatkan 5 satuan. Nah, berarti lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y dikurang 20 sama dengan 0 itu pusatnya di titik 1,2 dan jari-jarinya 5 satuan. Di soal yang kedua, tentukan pusat dan panjang jari-jari lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurang 8Y dikurang 24 sama dengan 0. Nah, dalam pembahasan kita lihat A besarnya 6, B besarnya negatif 8, dan C besarnya negatif 24. Nah, dengan demikian, pusatnya adalah negatif A per 2, berarti negatif 6 dibagi 2, dapatkan 3. Ya. Kemudian, negatif B per 2, negatif dari negatif 8 jadi positif 8. Positif 8 dibagi 2 jadi 4. Berarti pusatnya ini adalah negatif 3,4. Kemudian, untuk mencari panjang jari-jarinya, nah kita langsung aja gunakan rumus yang kedua ya, bahwa ini dari P negatif 3,4 itu, untuk mencari jari-jari, ya tinggal negatif 3 dipangkatkan 2, ditambah 4 pangkat 2, dikurangi dengan nilai C, dikurangi dengan negatif 24. Ini jadi positif nantinya, negatifnya jadi positif, berarti akar dari 9, hasil dari negatif 3 pangkat 2, kemudian 16, hasil dari 4 pangkat 2, kemudian 24-nya hasil perkalian dikurangi dengan negatif 20, 4 jadi positif. Kita jumlahkan, akar dari 49, atau sama dengan 7 satuan. Nah, dengan demikian, pusat dari lingkaran tersebut kita dapatkan, dan jarinya juga. Kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Nah, kita ingin mencari ini, ya, posisi atau kedudukan titik A, B, C terhadap lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 6Y dikurang 15 sama dengan 0. Berarti untuk soal yang pertama, untuk A 2,1, ya, ini kita dapatkan apa? X-nya 2, Y-nya 1. Gunakan X sama dengan 2, Y sama dengan 1 itu untuk mengganti X dan Y yang ada pada persamaan lingkaran. Nah, sehingga asalnya X kuadrat berarti 2 pangkat 2, ditambah Y kuadrat jadi 1 pangkat 2, dikurang 2X berarti dikurang 2 kali 2, dikurang 6Y berarti dikurang 6 kali 1, dikurang 15. Ya. Langkah berikut, kita hitung. Ya, 2 pangkat 2-nya 4, kemudian 1 pangkat 2-nya 1, negatif 2 dikalikan 2 jadi negatif 4, kemudian negatif 6 dikalikan 1, negatif 6, dikurang 15. Kita jumlahkan semuanya. Ternyata hasilnya adalah negatif 20. Nah, ternyata hasilnya itu kurang dari 0 nilainya itu. Nah, berarti titik A 2,1 itu terletak di dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 6Y dikurang 15 sama dengan 0. Kita lanjut dengan titik B yang negatif 2, negatif 1. Dengan cara yang sama seperti tadi, berarti kita dapatkan negatif 2 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2, kemudian dikurangi 2 kali negatif 2, dikurangi 6 kali negatif 1, dikurang 15. Berarti 4 tambah 1, tambah 4 lagi, tambah 6, dikurang 15. Ini ternyata hasilnya sama dengan 0. Berarti titik negatif 2, negatif 1 itu terletak pada lingkaran tersebut. Kita lihat lagi titik yang berikut, yang ketiga, titik C, negatif 4, negatif 2. Berarti X-nya negatif 4, Y-nya negatif 2. Kita gunakan untuk mengganti nilai X dan Y yang ada pada persamaan lingkaran. Berarti negatif 4 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 2, dikurangi 2 kali negatif 4, dikurangi 6 kali negatif 2 dikurang 15. 16 tambah 4,
ditambah 8 tambah 12 dikurang 15 sama dengan 25. Ternyata lebih ya dari 0 hasilnya. Berarti titik C negatif 4, negatif 2 itu terletak di luar lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 6Y kurang 15 sama dengan 0. Kita lanjut anak sekalian. Nah ini sekarang kita akan menentukan persamaan lingkaran, tapi yang diketahuinya bukan jari-jari, tetapi ada 3 buah titik, yaitu titik P, Q, dan R, dengan koordinatnya P negatif 1,7, Q-nya 2,0, dan R-nya 5,3. Katanya tentukan persamaan lingkarannya yang melalui ketiga titik tersebut. Nah, ini berarti kita harus mengganti dari bentuk umum ya untuk X dan Y-nya pada bentuk umum dengan koordinat X dan Y yang ada pada setiap titik itu. Nah, melalui titik P negatif 1,3 berarti X-nya negatif 1, Y-nya 3. Nah, kita dapatkan dari bentuk umum ini kita ganti X-nya dengan negatif 1, Y-nya dengan 3. Maka didapat seperti ini. Ya, X1 negatif 1 dipangkatkan 2. Kemudian Y-nya 3, 3 pangkat 2 berarti A kali negatif 1 ditambah B kali 3 ditambah C. Sehingga didapatkan persamaan 1 negatif A ditambah 3B ditambah C sama dengan negatif 10. Itu baru untuk titik P. Kita lanjut dengan titik Q yang 2,0. Berarti X-nya 2, Y-nya 0. Lakukan seperti halnya terhadap titik P tadi. Kita hitung. Seperti ini. Maka didapatkan persamaan kedua, 2A ditambah C sama dengan negatif 4. Ya, itu persamaan yang kedua. Kemudian yang melalui titik R, 5,3. Berarti sini X-nya sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan 3. Lakukan seperti hal yang tadi. Ya. Maka didapat ini 5 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, A kali 5, kemudian B kali 3 ditambah C. Maka persamaan ketiga didapatkan 5A ditambah 3B ditambah C sama dengan negatif 34. Nah, kita mendapatkan sekarang ada 3 buah persamaan. Ya, maka kita lakukan eliminasi juga substitusi dalam kondisi seperti halnya ketika kalian belajar tentang persamaan ya, persamaan linear dengan 3 variabel. Ya, 3 pengganti. Nah, misalkan kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Ya, yaitu negatif A ditambah 3B ditambah C sama dengan negatif 10. Itu persamaan yang ke-1. Kemudian persamaan yang ketiga, 5A ditambah 3B ditambah C sama dengan negatif 34. Nah, kita hilangkan C. Supaya C-nya hilang berarti harus dikurangi. Ya. Nah, sehingga kita hitung yang lain yang masih ada. Negatif A dikurangi 5A, maka jadi negatif 6A. 3B dikurang 3B itu habis. Kemudian C dikurang C juga habis. Kemudian yang angkanya ini sama dengan negatif 10 dikurangi negatif 34. Berarti jadi positif 24. Negatif 6A sama dengan 24. Maka didapat nilai A-nya adalah negatif 4. Nah, baru nilai A yang ketemu. Sekarang kita mencari nilai yang lain, nilai B dan nilai C. Substitusi A sama dengan negatif 4 ke persamaan 2. Ya, ke persamaan 2. Karena A-nya sudah ada, kita dapatkan C nantinya. Berarti 2A ditambah C sama dengan negatif 4. Ini persamaan yang kedua. Maka nilai A besarnya ganti dengan negatif 4. Jadi 2 kali negatif 4 ditambah C sama dengan negatif 4. Maka nilai C sama saja dengan negatif 4 ditambah 8. Didapatkan nilai C-nya adalah 4. Nah, kalau A sudah ketemu, C sudah ketemu, maka kita tinggal mencari nilai B. Ya. Substitusi katanya A sama dengan negatif 4 dan C sama dengan 4 ke persamaan 1. Boleh saja nanti juga bisa ke persamaan 3 juga boleh sebetulnya. Ya. Asalkan ada nilai B yang akan dicarinya. Ya, gitu. Nah, di persamaan 1 kan tadi negatif A tambah 3B ditambah C sama dengan negatif 10.
Berarti A-nya kan negatif 4. Berarti negatif dari negatif 4 ditambah 3B ditambah C ditambah 4. Ya, sama dengan negatif 10. Negatif kali negatif 4 jadi positif. Ya. Positif 4. Kemudian ditambah 4. Itu kan jadi 8. 8 di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan kan jadi negatif. Jadi negatif 10 dikurang 8. Akhirnya jadi negatif 18. Berarti 3B sama dengan negatif 18. 3 kali nilai B sama dengan negatif 18, maka nilai B-nya adalah negatif 6. Nah, dengan demikian, sekarang sudah komplit nih. Nilai A, nilai B, nilai C. Tinggal masukkan ke bentuk umum yang tadi. Ya. Jadi persamaan lingkarannya, X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 itu kita masukkan. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, A-nya tadi kan negatif 4. Berarti dikurang 4X. B-nya itu tadi negatif 6. Berarti negatif 6 dikurangi 6Y. Sedangkan C-nya 4. Ya, positif. Maka ditambah 4 sama dengan 0. Inilah persamaan lingkaran yang melalui titik P, Q, dan R yang dimaksud tadi. Demikianlah anak sekalian, ya, di perjumpaan yang kedua ini. Mudah-mudahan kalian memahami bagaimana cara menentukan titik pusat dan jari-jari sebuah lingkaran yang bentuknya ya X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Kemudian bagaimana juga menentukan pusat lingkaran dan jari-jari dari sebuah persamaan lingkaran yang dinyatakan dalam bentuk umum. Juga kalian bisa menentukan nanti bagaimana persamaan lingkaran yang harus kita cari manakala diketahui 3 buah titik yang dilaluinya. Kemudian bisa juga mengkaji atau menyelidiki manakah titik yang berada di dalam lingkaran, pada lingkaran, atau di luar lingkaran yang pusatnya di titik A, B dengan jari-jari R. Demikian dulu ya, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.